Salam radiasi untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai farmasentika pada radiologi intervensi. Seperti yang kita ketahui, dalam tindakan radiologi intervensi juga menggunakan obat-obatan yang sering kita gunakan dalam tindakan intervensi. Kita langsung saja mulai untuk mempersingkat waktu. Oke, konten yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai vasodilator, vasoconstrictor, antiemetik, wall antipresitalis agent, protrombotik, sedasi, analgesi lokal, anestesi. Ini garis besar yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama di sini adalah vasodilator. Di sini peran dari vasodilator di sini adalah mencegah kateter induk vasopump. Yang kedua adalah mencegah arterial spasm dan meningkatkan visualisasi arteri bagian distal. Selanjutnya adalah mengembangkan arteri bagian distal ketika mengukur pressure gradient sepanjang area stenosis. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua di sini ada vasoconstrictor. Nah, di sini ada vasopressin. Inilah untuk mengatasi perdarahan pada gastrointestinal. Nah, ini vasopressin fungsinya di sini. Di sini juga menimbulkan kontraksi vaskuler, smooth muscle. Efeknya spesifik pada kapiler. Anterior berukuran kecil dan venula berukuran kecil. Ini penggunaannya dimasukkan secara langsung melalui kateter secara selektif, biasanya pada SMA atau IMA. SMA ini, yang dimaksud SMA ini adalah superior mesenteric artery, atau IMA di sini adalah middle colic artery. Jika bleeding atau pendarahan dapat dikontrol, maka infusion dilanjutkan hingga 12-24 jam dengan menurunkan dosis hingga setengahnya setiap 6-12 jam jika tidak ada pendarahan lanjutan. Kemudian, jika vasoconstrictor tidak memungkinkan untuk menghentikan bleeding, maka biasanya dilakukan embolisasi atau pembedahan. Embolisasi ini semacam tindakan penyumbatan aliran darah. Menyumbat aliran darah. Dengan perkembangan teknik IR saat ini, embolisasi lebih banyak digunakan untuk mengontrol GI bleeding. GI itu gastrointestinal. Kemudian vasopressin digunakan jika pasien mempunyai kontraindikasi terhadap embolisasi, seperti mucosal bleeding, baik juga gastritis. Kelemahannya di sini adalah rebleeding bisa terjadi, terutama karena efek vasoconstrictor akan menghilang ketika infus di stop, dan pencegahan rebleeding tergantung pada formasi clot. Kegagalan vasopressin juga mungkin terjadi di sini ketika pasien mempunyai aterosklerosis sehingga arteri tidak dapat mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu semacam penyempitan pembuluh darah. Ya, kegagalannya itu karena vasokonstriksi, satunya adalah tidak dapat penyempitan pembuluh darah dilakukan.
Kalau vasopressin di situ juga mungkin terjadi pada pemeriksaan ini. Komplikasi dari vasopressin ini, salah satu contohnya adalah kardiovaskular dan ischemic complication, kemudian sakit kepala juga, mual atau muntah, nyeri atau kram abdomen juga dapat terjadi, efek antidiuretik, bowel infarction, dan peripheral vascular ischemia. Kemudian extra care harus dilakukan pada pasien dengan CAD atau peripheral artery disease karena vasopressin dapat menimbulkan angina atau myocardial infarction. Nah, yang selanjutnya di sini epinefrin. Mungkin epinefrin sering kita dengar dan sering kita gunakan juga di radiologi pada saat pemeriksaan kontras media. Sering kita siapkan sebagai obat penanganan di hal-hal kegawat daruratan terjadi. Nah, ini digunakan sebagai vasokonstriktor pada arteriografi renal dan mesenterik. Namun sekarang sudah jarang digunakan karena digantikan oleh balon. Kemudian intraarterial epinefrin juga digunakan untuk penanganan reaksi media kontras dan CPR. CPR ini adalah cardiopulmonary resuscitation. Ini CPR ini tindakan pertama bagi orang yang mengalami henti napas. Maksudnya itu membuka jalan napasnya kembali. Kita lanjutkan, yaitu antiemetik. Ini pasien yang menjalani embolisasi umumnya mengalami mual atau muntah, sehingga diperlukan obat antiemetik pada tindakan intervensi. Embolisasi ini bisa dikatakan prinsip penyumbatan aliran darah. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien tumor di sini. Kenapa dia diembolisasi atau disumbat aliran darahnya? Agar sel tumor akan mengecil dia dan menghilang karena tidak dapat aliran darah, oksigen, dan nutrisi. Contohnya di sini adalah ondansetron, promethazine, scopolamine. Oke, di sini ketiga obat ini akan metabolisme di hepar, sehingga pasien dengan gangguan hepar harus benar-benar diperhatikan untuk pemberian dosisnya ini. Ondansetron, promethazine, dan scopolamine ini. Oke, selanjutnya promethazine di sini pemberiannya melalui oral atau intravena. Dosisnya 6,25 sampai 12,5 mg intravena, mempunyai efek sedatif yang signifikan. Selain untuk antiemetik, promethazine juga digunakan sebagai pelengkap analgesik selama sedasi. Dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh, terutama karena dalam prosedur intervensi dosis yang digunakan sangat sedikit. Nah, ini untuk promethazine. Selanjutnya scopolamine. Nah, ini diberikan melalui transdermal pad pada area di belakang telinga 4 jam sebelum prosedur. Efeknya ini berlangsung hingga kurang lebih 3 hari. Scopolamine ini lebih efektif untuk mual atau muntah yang diakibatkan oleh gerakan atau motion. Selanjutnya yang nomor 4 di sini, gol antiperistaltik agen atau glukagon. Nah, di sini fungsinya adalah merelaksasikan
muscle pada saluran gastrointestinal sehingga membatasi gerak usus. Nah, ketika kita melakukan pemeriksaan radiograf, kadang-kadang kita menginginkan untuk membatasi gerak usus. Nah, ini yang digunakan adalah glukagon ini. Indikasinya adalah untuk mengurangi gerak peristaltik usus selama DSA, terutama pada prosedur abdominal vaskular. Kemudian pada tindakan biopsi, abses drainage, pemasangan stent pada esofagus dan kolon, pemasangan gastrostomy tube, dan lain-lain. Nah, fungsinya di sini adalah pemberian glukagon di sini adalah memaksimalkan gambaran radiograf atau DSA, meningkatkan kenyamanan pasien. Nah, ini fungsi dari glukagon di sini. Dosis yang diberikan 1-2 mg melalui IM itu intramuskular, atau 0,25 sampai 2 mg intravena. Onset di sini 1 menit untuk intravena dan 5 menit untuk intramuskular. Efek bisa ditahan hingga 10 sampai 30 menit. Efek samping yang diakibatkan di sini adalah mual atau muntah. Oke, yang selanjutnya di sini adalah protrombotik. Di sini ada trombin. Ini komponen penyebab clot, biasanya digunakan pada kasus PSA atau pseudoaneurisma pasca tindakan kateterisasi. Trombin yang tersedia di pasaran berbentuk bubuk dan harus dicampur dengan salin sesaat sebelum prosedur. Dosis yang digunakan trombin di sini adalah 0,3 sampai 3 mili untuk mencapai trombosis total. Pemberiannya diinjeksi dengan needle 19 atau 25G ukurannya ya. Needle 19 sampai 25G dengan bantuan image guiding, USG maupun CT scan hingga terjadi total oklusi pada target. Komplikasi di sini dapat terjadi tromboemboli pada distal vessel. Nah, selanjutnya ada topical thrombin. Nah, di sini adalah untuk mengontrol pendarahan pada permukaan kulit pasca inisisi pada prosedur kateterisasi, angiografi, percutaneous biopsi, dan lain-lain. Kemudian mengontrol perdarahan pada akses dialisis seperti pemasangan kateter atau IV fistula. Contohnya di sini adalah distat nih, tersedia dalam drip wrap atau cairan. Nah, ini kayak apa ya, simpelnya saya contohkan itu kayak semacam obatnya itu drip wrap kayak plester gitu, kayak Hansaplast seperti kapas alkohol gitu. Di start drip wrap ini diletakkan pada area bleeding atau pendarahan lalu diberikan tekanan untuk membantu menghentikan bleeding di sini. Distat cair bisa diaplikasikan pada area bleeding dengan bantuan syring. Kemudian pada umumnya topical thrombin bisa ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Nah, di sini hanya perlu extra care pada pasien dengan alergi. Oke, kemudian kita lanjut masuk mengenai sedasi, analgesi, dan lokal anestesi. Nah, di sini yang pertama adalah konsep sedasi. Sedasi itu adalah pemasukan obat yang dapat menenangkan sistem saraf. Sedasi menurunkan respon terhadap stimulus dari luar. Oke ya. Sedasi di sini menurunkan respon terhadap stimulus dari luar. Ini ada 4 level sedasi.
Ini ada minimal sedation, moderate sedation, deep sedation, dan general anesthesia. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah minimal dan moderate sedasi. Bisa dimasukkan ke dalam tubuh dengan berbagai metode, namun intravena yang paling umum dilakukan pada fase minimal dan moderate sedasi di sini. Benzodiazepin atau midazolam, lorazepam, dan diazepam yang dapat digunakan di sini. Kemudian ada deep sedation. Di sini adalah propofol atau diprivan. Onsetnya cepat, recovery-nya juga cepat. Kemudian ada etomidate atau amidate. Nah, efeknya cepat, dan ada residual depression effect. Lebih menyebabkan mual atau muntah daripada propofol dan menimbulkan nyeri saat injeksi. Selanjutnya ada ketamin atau ketalar. Nah, di sini fast acting dan pasien bisa kembali sadar 15 menit setelah single dose. Resiko minimal pada sistem respiratori di sini juga. Kelebihannya di sini. Nah, selanjutnya analgesi. Analgesi ini adalah upaya menghilangkan rasa nyeri pada pasien dengan menggunakan agen farmakologi. Konsepnya di sini adalah signal nyeri diterima, namun obat analgesik mencegah persepsi nyeri tersebut. Analgesik di sini dibedakan menjadi opioid dan non-opioid. Kita bahas satu-satu nanti. Yang pertama di sini adalah opioid. Opioid ini adalah obat dengan agen farmakologik seperti opium atau morfin. Analgesik paten dan digunakan untuk mengatasi nyeri yang berhubungan dengan injuri, pembedahan, dan kondisi medis. Efek sampingnya dari opioid ini adalah mual, konstipasi, gangguan pernapasan, dan saraf. Pemakaian jangka panjang menyebabkan ketergantungan. Oke, selanjutnya intraprosedural opioid. Nah, di sini ada morfin, ada fentanyl, dan hidromorphone. Yang pertama kita bahas adalah morfin. Nah, di sini untuk nyeri moderat hebat, ini tersedia dalam bentuk tablet, solution, suppository, dan injectable form. Kontraindikasinya pada pasien dengan gagal ginjal. Makanya di sini diberikan opioid jenis morfin. Kemudian hidromorphone. Nah, di sini 4 sampai 8 kali lebih paten dibandingkan morfin. Efek sampingnya lebih sedikit. Di samping memiliki efek analgesik, namun juga mempunyai efek antitusif. Injectable, tablet, liquid, rektal, dan suppository. Nah, ininya bentukannya. Kemudian ada fentanyl. Nah, di sini 50 kali 100 kali lebih paten dibandingkan morfin. Nah, efeknya lebih paten lagi, lebih hebat lagi dari morfin. Sini short acting, efek samping lebih sedikit. Tersedia dalam bentuk tablet, transdermal, bukal, dan nasal spray form. Selanjutnya yang kedua di sini non-opioid. Nah, ini non-opioid ini digunakan untuk mengatasi nyeri yang tidak terlalu signifikan. Tidak digunakan selama intraprosedural, tidak menyebabkan ketergantungan, dan umum digunakan non-opioid ini. Contohnya adalah
ibuprofen, aspirin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada anestesi lokal. Oke, anestesi di sini adalah pemblokiran rasa nyeri pada sistem saraf secara farmakologis. Anestesi bisa general, regional, maupun lokal. Lokal anestesi di sini bisa topikal maupun infiltratif. Topikal anestesi digunakan untuk membuat mati rasa pada permukaan tubuh, sedangkan infiltratif diinjeksikan secara subkutan. Selanjutnya, topikal anestesi tersedia dalam bentuk krim, aerosol, spray, lotion, dan jelly. Lidosin di sini adalah anestesi lokal yang paling sering digunakan. Contohnya di sini adalah penggunaannya adalah tropikal anestesi bisa digunakan pada pasien anak-anak sebelum penempatan IV line, intravenous line. Sedasi bisa diberikan pada pasien klaustrofobia sebelum menjalani MRI. Kemudian opioid bisa diberikan pada pasien yang mengalami kram pasca prosedur HSG. Nah, ini contohnya pemberian obat-obatan tersebut. Nah, oke, selanjutnya ada lokal anesthetic systemic toxicity atau LAS. Nah, LAS di sini adalah risiko yang timbul apabila dosis lokal anestesi yang diinjeksikan secara subkutan terlalu besar atau injeksi di lokasi yang salah, misalnya pada injeksi intravaskular. Nah, kemudian di sini ada contoh mengenai sedasi versus analgesi versus lokal anestesi. Sedasi, analgesi, dan lokal anestesi bisa digunakan sendiri-sendiri maupun dikombinasikan sesuai dengan kondisi klinis dari pasien yang ditangani. Contohnya di sini adalah jika anestesi lokal tidak mampu mengurangi rasa nyeri, maka intravena opioid analgetik bisa ditambahkan di sini. Kemudian opioid memperbaiki rasa nyeri namun tidak mengurangi rasa cemas pada pasien saat menjalani prosedur intervensi yang invasif. Rasa cemas tidak hanya membuat tidak nyaman pada pasien, namun rasa nyeri akan lebih resisten terhadap analgesik jika pasien cemas. Sehingga penggunaan analgesik dan sedatif akan saling menunjang satu sama lain. Nah, ini rekomendasi reading, bacaan yang saya rekomendasikan dari jurnal yang terkait mengenai farmasentika pada radiologi intervensi. Nah, ini dapat dibaca-baca jurnalnya jika ada kesempatan dan waktu. Untuk kali ini, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai farmasentika dari radiologi intervensi. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.